Ya, saudara-saudara. Masyarakat belum semuanya paham, apalagi yang di tempat-tempat yang terbatas informasinya. Jaga jarak ya. Makanya kalau satu urusan dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka itulah solusinya. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar wabah melanda satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar darinya. Ini riwayat Bukhari Muslim Sahih. Jadi pada waktu abad ke-18 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah, melakukan perjalanan dari Madinah menuju negeri Syams. Lalu terhenti di jalan karena didapati wabah sedang ada di sana. Dan pimpinannya pada waktu itu, panglima yang dikirim dan juga memimpin di Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang sangat dikagumi oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syams. Beliau datang di perbatasan dan terjadi perbincangan bagaimana ini, mau masuk atau tidak. Kemudian meminta pendapat kepada para sahabat dari Muhajirin dan Ansor yang bersama, dan terjadi perbedaan pendapat. Lalu oleh Abu Ubaidah diajak, mari masuk ke Syams, dan berkata, mengapa kau lari dari takdir Allah? Nah, lalu Umar bin Khattab menyanggahnya dan beliau mengatakan, jikalau engkau punya kambing dan ada dua lahan, satu lahan kering dan yang lain lahan yang subur, kemana engkau akan bawa kambingmu? Jika engkau arahkan ke yang kering, itu adalah takdir Allah. Jikalau engkau arahkan kepada yang subur, itu pun dengan takdir Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain juga. Nah, akhirnya perbedaan pendapat itu berakhir ketika Abdurrahman bin Auf, semoga Allah ridho kepadanya, menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau satu urusan dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka itulah solusinya. Dan ini baru didengar pada waktu itu oleh para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar wabah melanda satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar darinya. Ini riwayat Bukhari Muslim Sahih. Akhirnya mereka pulang ke Madinah, Umar bin Khattab dan para sahabat, dan Umar sangat sedih tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya, yaitu Abu Ubaidah, dan beliau pun menulis surat mengajaknya, ayo ke Madinah. Dan surat itu dibalas bahwa Abu Ubaidah memang tidak akan meninggalkan Syams, ingin senantiasa bersama rakyatnya, apalagi sesudah tegas mendengar sabda Rasulullah SAW. Dan kepedihan Umar bin Khattab semakin pedih ketika mendengar Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal, Suhail bin Amr, ini sahabat-sahabat yang mulia, wafat di negeri Syam. Syariatnya juga kena wabah tahun ini. Jadi Umar bin Khattab, semoga Allah ridho, tidak memasuki tempat wabah, dan yang di tempat wabah tidak keluar.
sampai akhirnya gubernurnya diganti oleh Amr bin As. Ini ucapan yang sangat penting sekali. Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah, berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Akhirnya masyarakat pun berpencar menempati gunung-gunung dan akhirnya wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak lagi menemukan kayu bahan yang bisa terbakar. Masya Allah, ini solusi yang sangat cemerlang, dan ini pasti dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berkah dari kesolehan para sahabat, Allah memberikan hidayah taufiknya. Nah, saudaraku sekalian, di beberapa negara yang belum mengenal Islam melakukan beberapa cara. Di antaranya adalah ada yang dengan menutup sehingga wabah itu tidak keluar kemana-mana, di sana saja. Lalu di sana diadakan pengaturan sehingga tingkat penyebarannya hanya di sana, lalu diperkecil dengan orang disuruh di rumah. Ini persis dengan yang dicontohkan dalam Islam. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, dan yang di dalam sekuat tenaga menjaga jarak satu sama lain. Saat ini mulai kemarin di beberapa daerah Darut Tauhid juga sudah memutuskan mengembalikan para santri ke rumah dalam upaya memutuskan rantai penyebaran ini. Alhamdulillah kita dengar kemarin juga Jakarta dan di beberapa daerah, andai kata seluruh masyarakat Indonesia masuk ke rumahnya, meminimalisir berjumpa dengan orang, kerumunan-kerumunan, tidak bersentuhan, dan disiplin menjaga kebersihan tangan kalau sudah menyentuh sesuatu, maka seperti api yang tidak lagi bertemu dengan bahan yang bisa terbakar. Virus ini tidak bisa menulari siapapun kalau jaraknya dijaga. Sedangkan yang sakit syariatnya diobati, pilihannya dua. Yang sudah ajalnya meninggal, itu pun jadi syuhada kalau dia orang yang beriman. Nanti saya bacakan hadisnya. Yang sakit kalau takdirnya sembuh, dia berguguran dosa. Dan pada umumnya yang sudah pernah kena ini akan kebal. Jadi virus ini ke bahan yang lain tidak berjumpa, kepada yang sudah pernah sakit tidak bisa lagi masuk. Akhirnya virus ini mati, dan itulah saat secara syariat berhentinya wabah ini. Diserukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo selama 14 hari ini kita kumpul di rumah saja, mengurangi kontak dengan siapapun kecuali sangat penting. Kalaupun berjumpa, hindari sentuhan tangan karena khawatir kita tidak disiplin lalu menggaruk lalu kita kena. Hindari pertemuan. Adik-adik yang diliburkan, yang dipulangkan, ini bukan masa liburan keluarga, ini bukan masa rekreasi. Salah besar kalau pulang ke rumah kemudian tidak ngantor lalu rekreasi ke tempat, itulah justru yang dihindari. Tidak ngantor ini supaya meminimalisir peluang tersebarnya virus ini. Tolong seluruh rakyat Indonesia kita pahami dengan baik, kita menghindar, kita tidak bersalaman, tidak kontak dengan banyak orang adalah upaya kita untuk memotong penyebaran virus ini.
Virus ini syariatnya seperti kobaran api, kalau tidak bertemu dengan bahan yang akan terbakar, dia akan padam. Kenapa 14 hari? Karena 14 hari ini adalah masa inkubasi. Jadi memang kita semua harus berjuang bersama, berkorban bersama dengan sadar, hindari pertemuan, kerumunan, supaya terputus peluang terjadinya penularan. Mudah-mudahan kalau kita semua sadar, memahami dengan baik, dan disiplin dengan baik, Allah memutuskan rangkaian ini dan lebih cepat bangsa ini bisa pulih. Kalau tidak disiplin, penyebaran terus ada, maka akan lebih panjang, mungkin bisa sebulan kita akan seperti ini. Ada yang mengatakan, kenapa tidak di lockdown saja sebuah kota? Memang kalau akan mengadakan penguncian sebuah kota sehingga yang di dalam tidak keluar, dari yang luar tidak ke dalam, ini perlu kedisiplinan yang luar biasa dari masyarakatnya, dari aparat, karena ada beberapa yang katanya gagal mengadakan ini, diantaranya Italia. Ketika ditutup, berlomba-lomba keluar, menyebar dari kota itu. Nah, justru itu yang makin membuat tersebarnya luar biasa, termasuk di Manila. Ketika mendengar akan ditutup, kabur duluan, maka menyebar duluan. Maka mungkin saya tidak paham ilmunya. Kalau negara ditutup masih memungkinkan, tetapi kalau kota-kota ditutup sangat memerlukan kedisiplinan, kesadaran dari semua masyarakat. Jangan sampai kabur dari satu tempat dan ternyata virus itu bersama kita, akibatnya kita menyebarkan ke tempat lain. Ini ada penjelasan lanjutannya ya. Bagaimana kalau kita di satu tempat, maaf, ini dalilnya nih. Kalau tahun ini bagi yang berbuat buruk, memang ini adalah balasan dari keburukannya, tetapi bagi yang beriman ini adalah rahmat. Jadi tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah itu, ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpa kepada dirinya kecuali yang Allah tetapkan, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Jadi kalaupun takdirnya harus kena ya, tapi kita sudah diam, tidak niat menyebarkan ini ke yang lain, kalaupun sakit jadi penggugur dosa, kalaupun takdirnya memang harus meninggal, insya Allah dicatatkan mati syahid sebagai syuhada. Ini karunia. Jadi bagus sekali bagi kita untuk memahami duduk perkara ini dengan baik. Jangan membuat kita terkena dan jangan membuat kita melakukan penyebaran ke yang lain. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan seksama, sehingga diberhentikannya sekolah, belajar mengajar di kampusnya masing-masing, dan juga para pekerja sebagian dipulangkan ke rumah untuk bekerja dari rumah. Ini bukan liburan, ini bukan masanya rekreasi, tapi ini adalah upaya bersama untuk menghentikan, memutuskan penyebaran virus ini.